insan harus mengenal Tuhannya ketika di dunia? Sudah. Apakah setiap manusia Hmm. harus mengenal Tuhannya di dunia? di dunia ini ya? Ya memang harus. Memang harus. Tapi kan mengenal sendiri itu kan Luas. yang namanya orang mau mengenal otomatis kan harus dekat. Nah, kalau dekat itu kan satu-satu, ya kan? Ya kan enggak? Nah, kalau dekat mengenal kan saya dan kamu. Kalau dengan Tuhan beda. Karena Tuhan itu seru sekalian alam, termasuk kita. Apa itu? Dimanapun ada zat. Iya enggak? Ya. Nah, khususnya manusia juga begitu. Seru sekalian alamnya Tuhan di dalam manusia harus kita sadari. Ya, mengenal itu dengan cara kita sadari. Karena saat ini sudah bersatu di dalam diri kita, di dalam jagat kita alit ini, dan juga di jagat besar ya, di dalam alam raya. Oke, kalau di dalam jagat alit ya, jagat kecil kita sendiri dulu kita pelajari, kita sadari, sudah sadar apa belum? Ya, sudah punya cara apa belum untuk menyadari akan adanya di dalam diri kita, kan gitu. Maka kita harus berkawruh kuwi piye? Kawedaraning roh, bukan kawedaraning apa-apa yang kita lihat dengan mata dan indera ini, tapi kita rasakan dengan kesadaran rasa sejati kita. Barang siapa merasakan dengan rasa sejati kita, maka Tuhan itulah sudah nyata bahwa Tuhan sudah melimputi segala aspek kehidupan kita, sisi-sisi kehidupan kita, baik dalam wujud gerak, wujud asma, ya, wujud apapun, ya, dalam diri kita ini. Sudah wujud karsoning Gusti, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Gitu. Barang siapa tahu dirinya, maka dia akan tahu Tuhannya. Sudahkah kita sadar ya bahwa dalam diri kita ini ada yang sejati, ada yang bukan dari pikiran kita. Ya, dia yang berkehendak, dia yang mengarahkan, dia yang hidup dan menghidupi kita. Dia zat hidup yang memberi daya hidup pada kita. Kan gitu. Kesadaran, Bu. Itu kan kesadaran. Ya kan? Nah, kalau kesadaran dari mana awalnya kan gitu kan? Ya sadari aku iki urip. Urip itu teko apa toh? Oh, ternyata ora teko mripat. Iya enggak? Oh, ternyata teko nafas. Oh, aku iki urip, oh mergo aku mangan karo ngombe. Oh, teko mulut. Aku mangan iki teko ndi to asale? Oh, teko bumi. Ya itu hasil bumi. Aku nafas teko ndi? Teko angin. Oh, angin teko nggone. Nah, angkasa. Ya kan? Yang sudah manifestasi menimbulkan angin ini. Ya kan? Otomatis urip ini ada dua sumber. Angin dan makanan. Kalau angin lewat hidung, kalau makanan lewat mulut. Oh, ternyata dua-duanya itu terpisah. Oh, ternyata ada yang bersatu. Tempat persatuannya. Oh, di mana? Di tenggorokan saya. Sing wis kantil. Mulane tenggorokan darani intil-intile. Nah, itu. Itu tempat persatuan antara nafas dan makanan. Langkah pertama kita bagaimana? Ya kita menyadari ngepenoroso yang terdekat dari diri kita mana? Ya di tenggorokan ini. Kan gitu. Maka kita kembali seperti bayi. Kesempurnaan awal. Yang Jawa ngarani kesempurnaan awal. Apa? Lahirlah bayi dengan sempurna.
yang mana tanpa kesadaran akal yang pikiran, dia sudah karena sudah masih suci Bu ya, langsung bisa hidup sendiri. Nangis, ketawa. Itu. Mulailah dia hidup di bumi ini. Kan gitu. Kesadaran berawal dari tenggorokan ini, Bu. Kan gitu. Jangan jero-jero dhisik. Dari situ dulu. Ya, seperti kita bayi kayak kok ngono ya carane. Ya kan? Di situ. Nah, itulah tanda hidup kita. Sudahkah kita sadar diri? Sudahkah kita merasakan di mana pertemuan antara nafas dan makanan? Kan gitu. Maka di kawul kami yang langkah pertama adalah bagaimana merasakan pertemuan antara nafas dan makanan. Pertemuan antara jalan hidung dan jalan mulut, yaitu di tenggorokan. Kita sambungkan, kita kembali dulu ke alam asal, yaitu kasambulannya awal bayi kang kawitan, cengere bayi kang kawitan, tangise bayi kang kawitan itu. Kita mulai dari situ dulu, tanda kita mulai hidup baru lagi, yang dari tidak sadar menuju ke kesadaran. Kan gitu. Nah, bayi kan tanpa pikiran awal bisa hidup, ya enggak. Jadi yang abadi bukan pikiran, tapi ya yang daya hidup tadi itu, zat hidup yang sudah menjadi daya hidup. Di situ. Ya. Berjalan bersama kesadaran. Ya saat ini, jangan menunggu besok. Ya saat ini bagaimana kita kembali, saat ini bagaimana kita sadar, saat ini bagaimana kita merasakan bersama, merasakan bersatu, aku kowe dan kowe aku kowe aku kowe, ya aku ya kowe ya aku iki kowe iki aku. Kan gitu. Dalam berjalan. Iya kan? Ya kalau saat ini nggak begitu ya pakai agama apapun ya nggak bisa, Bu. Ya, mau saat ini nggak kembali, saat ini buta ya besok setelah ya ditunggu-tunggu setelah kematian ya buta sama saja, kan gitu. Itu yang utama, ya di situ dikasih hak dan kebebasan oleh Tuhan sesuai dengan adat budayanya, agamanya, bahasanya, negaranya. Karena Tuhan itu seru sekalian alam, nggak terpanjang pada satu atau dua agama, bukan, tapi setiap manusia punya hak yang sama. Istilahnya manusia itu sak podo-podo. Jelas Bu ya? Iya, berarti intinya sejatinya manusia itu jika tidak bisa mengenal jati dirinya, berarti dia tidak kenal Tuhannya. Tidak. Apalagi kalau menganggap agama sebuah bekal. Apakah Tuhan perlu agama? Bukan, Tuhan itu nggak perlu. Ya, Tuhan kan yang mau binafsi, berdiri sendiri. Ya kan? Maka Tuhan perlu ya di dalam diri manusia ini ya, tahu akan Tuhan sendiri dalam dirinya yang bekerja, yang sudah menjadi zat hidup yang berjalan, ya kan? Menyembah, menyebut, tapi tidak pernah tahu siapa yang disembah, kemauan Tuhan yang lagi berjalan dalam hidup ini. Nonsen. Maka ya kalau bisa ya tahu kemauannya itu. Nggih Gusti. Sesuai dengan persaksian awal. Nggih Gusti. Kan gitu. Apapun keadaannya. Nggih Gusti. Kesadaran kan? Nah, di situ. Nah, hidup ini kan nikmati prosesnya, bukan tujuan saat ini. Ya kan? Ya proses-proses terus ini yang merupakan perubahan-perubahan dan itu ketetapan loh, ya kan? Yang dinikmati aja. Adanya akal pikiran hanya untuk menyaksikan bahwa Tuhan itu sekarang lagi berjalan dengan geraknya, dengan
segala sifatnya, segala asma-asmanya lagi berjalan, kita saksikan. Wong kita manusia kok, pembeda dengan makhluk yang lain kok. Nah kalau kita nggak bisa menyaksikan, apa bedanya dengan hewan dan tumbuhan? Kita hanya disuruh menyaksikan, Bu. Saksikan, aku lagi bekerja, aku lagi bekerja dalam alam ini, aku dalam kuasaku terhadap alam ini. Apapun akan aku, ya kan? Apapun akan aku ciptakan ini, ini perubahan. Saya rubah, aku rubah. Manusia hanya saksikanlah. Sebelum kamu tidak bisa menyaksikan lagi. Saksikan. Maka ketika kamu saksikan dengan kesadaran, maka sewaktu-waktu kita berpindah alam, tetap dalam kondisi penyaksian, tidak buta lagi, gitu, ya kan? Yang ada ya penyaksian aja, penyaksian, gitu. Nanti kita bertemu gitu, setelah kematian, ya nggak akan bertemu. Tuhan nggak bertemu dengan kita bertemu dengan, nggak ada itu. Siapa nih? Mau nang Tuhan, wah, sesat itu. Bang Tuhan penampungan. Ya mau Tuhan penampungan. Apa Tuhan memendangu kita, menanya kita, si A, si B, aku tak dekek kono ya, apa begitu? Berarti kan terpisah. Tuhan itu seluruh sekalian alam. Maka sadarilah mulai saat ini keberadaannya, geraknya terhadap diri kamu dan alam kamu. Itulah manusia yang tercerahkan. Jelas, Bu?